hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah kota Jakarta dari sejak zaman Portugis, Belanda, Inggris, kemudian penjajahan Belanda lagi, Jepang, dan kemudian kembali ke Indonesia. Tahun 1807, Republik Batav dihapus oleh Napoleon Bonaparte setelah Kaisar Prancis itu menaklukkan Eropa. Republik Batav lalu diganti menjadi kerajaan Belanda di bawah perintah Louis Bonaparte, adik Napoleon. 9 tahun sebelumnya VOC sebenarnya sudah dibubarkan, yaitu tahun 1799. VOC bubar akibat skandal korupsi. Kemudian aset VOC di Nusantara diambil alih pula oleh kerajaan Belanda. Mereka lalu membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1808, Louis Bonaparte menunjuk Marsal Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Nusantara. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari incaran Inggris. Waktu itu ada pertentangan antara negara-negara besar di Eropa. Maka Daendels kemudian memperkuat angkatan perang dengan melatih para pribumi, kemudian mendirikan benteng, pabrik mesiu, rumah sakit, dan juga memperkuat armada laut. Karya Daendels yang lain adalah membangun jalan raya pos dari Anyer di Jawa Barat hingga ke Panarukan di bagian timur Pulau Jawa. Untuk membangun jalan pos ini, Daendels kemudian mewajibkan para penguasa pribumi untuk mengerahkan rakyatnya agar bekerja kepadanya. Inilah yang kemudian disebut sebagai kerja rodi. Pemerintahan Hindia Belanda menggeser lagi pusat pemerintahannya setelah semula di Stadhuis, di kawasan Kota Lama, kemudian bergeser ke Istana Rijswijk, dan kemudian ketika dipimpin oleh Gubernur Jenderal Willem Daendels, dia kemudian memindahkan pusat pemerintahannya di gedung ini. Gedung ini sekarang menjadi gedung milik Kementerian Keuangan. Ini disebut Istana Weltevreden. Karena wilayah ini namanya wilayah Weltevreden, wilayah yang baru dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1810, kerajaan Belanda di bawah Raja Louis Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Belanda kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Prancis. Maka secara otomatis Nusantara pun menjadi wilayah jajahan Prancis. Melihat sepak terjang Daendels di Jawa, Napoleon menganggap tindakan-tindakannya terlalu kejam. Maka pada tahun 1811 Daendels dipanggil pulang dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssen. Tak lama setelah kedatangan Janssen, pasukan Inggris menduduki beberapa pelabuhan di Jawa. Benteng Belanda yang terkuat di selatan Batavia, atau Mr. Cornelis namanya, sekarang bernama Jatinegara, jatuh hanya dalam waktu 3 jam. Lalu Thomas Stamford Raffles didapuk menjadi Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Pemirsa Intense Story, saat ini saya berada di Jatinegara. Di masa lampau, Jatinegara bernama Mr. Cornelis. Dan di sini dulu adalah sebuah benteng pertahanan yang paling kuat bagi Batavia. Tapi ketika pasukan dari Inggris datang atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Lord Minto, pasukan Belanda berhasil dikalahkan di benteng ini. Namun Inggris tak lama bercokol di Nusantara. Pasca kekalahan Napoleon di Waterloo tahun 1815, Inggris mengembalikan Belanda atas Nusantara berdasarkan hasil Kongres Wina. Setelah Belanda kembali menguasai Nusantara, Batavia pun kembali menjadi ibu kota Hindia Belanda. Batavia saat itu hanyalah wilayah Jakarta Kota saat ini. Wilayah Batavia berpusat pada benteng Belanda yang kini menjadi pasar ikan, lalu ke wilayah sepanjang Kali Ciliwung ke selatan yang dulu disebut Molenvliet. Karena kondisi Jakarta yang kurang sehat, maka di masa Daendels dilakukan perluasan wilayah ke selatan dengan membangun wilayah yang disebut Weltevreden atau Batavia Centrum di daerah Gambir saat ini.
Yaitu pula dari Batavia, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menguasai berbagai wilayah di Nusantara. Perlawanan pun berkobar. Di Jawa, Pangeran Diponegoro mengobarkan Perang Jawa pada tahun 1825. Di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol memimpin Perang Padri. Perlawanan juga berlangsung di Banjarmasin, Bali, Lombok, Batak, dan juga di Aceh. Di belakang saya ini adalah Istana Negara Jakarta. Di masa lampau, ini bernama Istana Rijswijk. Istana ini dipakai oleh Gubernur Jenderal Belanda setelah Stadhuis tidak lagi dipakai karena perkembangan kota. Istana Rijswijk ini adalah tempat para Gubernur Jenderal menyiapkan penyerangan-penyerangan ke daerah-daerah jajahan. Seperti ketika Jenderal de Kock akan merancang penangkapan Pangeran Diponegoro, atau juga Gubernur Jenderal Van der Kepelen ketika akan menyerbu ke Minangkabau saat akan menundukkan Imam Bonjol yang mengobarkan Perang Padri. Akibat perang penaklukan itu, kerajaan Belanda menanggung hutang 20 juta gulden atau sekitar 3 miliar dolar untuk kurs sekarang. Untuk membayar hutang perang itu, pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch diperintahkan untuk menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Penerapan tanam paksa sangat memberatkan kaum pribumi sebab mereka harus menyediakan sebagian besar lahan miliknya untuk ditanami tanaman tertentu yang diperintahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara warga yang tak punya lahan wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda. Maka saat itu pula tumbuhlah kesadaran nasional yang dimulai pada abad ke-19. Saat itu sebagian kecil warga Bumi Putra mulai mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Batavia pun menjadi pusat pendidikan dan pengajaran, pergerakan, serta persemaian kesadaran nasional. Pemirsa Inten Story, saat ini saya berada di depan gedung Extovia atau sekarang disebut sebagai Gedung Kebangkitan Nasional. Disinilah dulu para pemuda Indonesia belajar tentang kedokteran. Dan dari sini pula rasa nasionalisme kebangkitan nasional dimunculkan dan kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air oleh para dokter yang belajar di Stovia ini. Pada 1 April 1905, secara administratif pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Batavia menjadi Gemeente Batavia. Lalu pada 8 Januari 1935, Gemeente Batavia ditetapkan menjadi Stad Gemeente Batavia. Inilah gedung Balai Kota Jakarta. Sejak zaman Belanda, gedung ini sudah berfungsi menjadi balai kota. Namanya dulu Gemeenteraad Batavia. Disinilah para wali kota Jakarta berkuasa memimpin pemerintahan Jakarta. Dan dulu ketika zaman Jepang, di sini juga menjadi tempat wali kota Jakarta yang disebut sebagai Tokubetsu Jakarta. Batavia pun terus berkembang. Sejak tahun 1920 hingga 1941 dibangunlah kawasan pemukiman baru, mulai dari wilayah Menteng, Gondang Dia, Menteng Pulo, kemudian juga di daerah perusahaan di Jalan Gunung Sahari saat ini, serta di lingkungan lapangan terbang Kemayoran. Sementara itu, setelah berkuasa selama hampir 2,5 abad, pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh-Stackover, dan Jenderal Ter Poorten menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijati. Jepang mulai menjajah Indonesia. Di masa penjajahan Jepang, nama Batavia kemudian diganti menjadi Jakarta Tokubetsu-shi. Jakarta menjadi pusat pemerintahan militer Jepang. Selama masa penjajahan Jepang, Jakarta tak banyak berubah. Namun masa pendudukan selama 3,5 tahun itu memunculkan semangat perjuangan, kebangkitan, dan babak baru bagi bangsa Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Semula Wali Kota Jakarta, Suwiryo, menyiapkan upacara deklarasi kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada. Namun persiapan Suwiryo diinduskan petai, polisi rahasia Jepang. Akhirnya diputuskan secara mendadak proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur. Jakarta kemudian menjadi ibu kota pertama Republik Indonesia yang baru lahir. Secara fisik tak ada perubahan dalam tata kota Jakarta, namun semua warganya mengemban semangat mempertahankan kemerdekaan. Di Tugu Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 inilah dulu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Semula proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, tapi karena ada tekanan Jepang, maka tempat inilah yang kemudian dipakai untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi rupanya Belanda belum putus asa. Dengan membonceng tentara sekutu yang hendak melucuti tentara Jepang, Belanda pun datang ke Indonesia lagi dengan tentara Nika yang dibentuknya. Di Jakarta, tentara Nika pun mengganas dan membahayakan warga. Maka terjadilah beberapa pertempuran sporadis antara tentara Nika dengan laskar dan warga Jakarta. Ketika ancaman teror Nika semakin menjadi-jadi, maka pada 4 Januari 1946, Jakarta terpaksa ditinggalkan. Ibu kota Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Di Jakarta kemudian hanya tinggal beberapa wakil pemerintah Republik Indonesia, salah satunya adalah Suwiryo, wali kota Jakarta. Belanda kemudian melancarkan agresi militer pertamanya pada 21 Juli 1947. Penyerbuan ini menyebabkan seluruh wakil Republik di Jakarta meninggalkan kota. Jakarta pun kembali berganti tuan dan kembali ke nama lamanya, yakni Batavia. Namun bagi rakyat Indonesia, nama Jakarta telah melekat kuat. Di masa pendudukan Belanda itu terbentuklah wilayah baru di Jakarta bernama Kebayoran. Kebayoran dirancang untuk menjadi sebuah kota satelit dengan kapasitas 100.000 penduduk. Wilayah ini diharapkan akan menampung perkembangan kota Jakarta di masa depan. Pada saat yang sama, di luar Jakarta, tentara dan laskar Republik terus berjuang melawan invasi tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di bumi pertiwi. Setelah memberikan perlawanan gigih dalam 2 agresi militer Belanda dengan perang gerilya, akhirnya Jakarta kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1949, bendera 3 warna Belanda diturunkan dari puncak Istana Gambir dan kemudian digantikan oleh Sang Saka Merah Putih. Sejak saat itu pula nama Batavia juga diturunkan dan kembali ke nama aslinya, Jakarta. Saat itu Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia Serikat. Baru pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Seluruh wilayah Indonesia kemudian kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta ditetapkan lagi menjadi ibu kota negara, pusat pemerintahan. Maka Jakarta pun terus berkembang menjadi kota metropolitan hingga saat ini.